وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هادي الأمة إلى أعلى المقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله ونالوا عنا الدرجات. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang ulun hormati, yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan. Dan karena begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, seandainya kita mau menghitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa inna ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada para keluarga, sahabat dan sahabat, juga kepada para pengikut setia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita dan orang-orang selanjutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang mana berbicara tentang kerusakan hati atau maksiat batin yang perlu kita tinggalkan, yang perlu kita jauhi, yaitu berbicara tentang hasad. Sebelum kita membahas tentang hasad, Allah hendak memberikan suatu amalan yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cerdas, agung, bunga, cerdas. Bahkan ada lagu sampai viral lagu Sayyidah Aisyah. Karena begitu cerdasnya, banyak sekali hadis-hadis yang berasal daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi Aisyah adalah istri daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali sifat kelakuan yang dikerjakan oleh Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada kaum muslimin dan muslimat. Nyata dia bisa membayangkan orang laki ini, suami istri, pasti nanti itu banyak tahu tentang tabiat-tabiat, sifat-sifat lakinya. Ya, seorang suami istri pasti sudah bisa dipastikan banyak mengetahui sifat-sifat dan tabiat suami, apalagi lawan. Makanya ini pada pembacaran itu kan dibuat ini pembacaran saja untuk penjajakan ya, biar tahu karakternya yang saya pakai. Ini dari alasan penjajakan pembacaran itu jadi tahu. Sebenarnya ada boleh. Apalagi biasanya kalau hanya patok itu nang baik-baiknya pengetahuan. Nang baik-baiknya, nang baik-baiknya disembunyikan, ditutup-tutupi. Lagi belum jadi ini umat baik sekali. Apalagi karena lihat dia umur 50 tahun, saya umur 25 tahun. Putih, rambut hilang, beda bersama buat banyak. Mau hilang dia maka dihampir putih. Pertama gambar dari bahari dibaca, diizin pulang. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentu banyak sekali mengetahui sifat dan tabiat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan suatu
Rasulullah itu adalah manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia maksum, manusia yang diberi Allah daripada perbuatan dosa. Nah, mudah-mudahan kita tahu. Jadi pada suatu malam ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat, berpanggillah sebagai Allah, Aisyah, ya Aisyah, ya Umayyah, ya Aisyah yang pipinya kemerah-merahan. Jadi Sayyidina Aisyah itu dia abang, putih-putih abang. Ada wajah ini di abang-abang ini. Banyak kumpulnya abang, coklat, macam-macam. Ada Aisyah asli. Wahai Aisyah, apabila sebelum engkau tidur, hendaklah engkau mengerjakan 4 hal. Mudah-mudahan kita tahu makan sebelum tidur. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau mengerjakan 4 hal. Yang pertama, ujar Rasulullah SAW, sebelum engkau tidur, hendaklah engkau menghatamkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebelum engkau tidur, hendaklah engkau minta reda kepada kaum muslimin dan muslimat. Kemudian yang ketiga, hendaklah sebelum engkau memohonkan syafaat kepada para nabi dan rasul. Dan yang keempat, sebelum engkau hendaklah engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang pertama disuruh Rasulullah menghatamkan Al-Quran. Yang kedua disuruh minta reda, kepada kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga memohonkan syafaat kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, hendaklah engkau melaksanakan haji dan umrah. Selanjutnya Rasulullah sholat. Aisyah duduk. Aisyah penasaran. Kenapa ini berbaca? Saya ingin melaksanakan ini. Hendak melaksanakan, membaca, menghatamkan Al-Quran. Yang kedua memohonkan syafaat kepada para nabi dan rasul. Yang ketiga minta reda kepada kaum muslimin dan muslimat. Yang keempat melaksanakan haji dan umrah. Penasaran dari Nabi Rasulullah langsung melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, Aisyah ada kabar lagi, itu orang dari penasaran takut. Bila kita juga bertakut lagi sholat, dan kita guringnya itu kan saya kapan-kapan Aisyah pada beranjak daripada tempat duduknya, menunggu daripada Rasulullah selesai sholat. Setelah begitu Rasulullah selesai sholat, Aisyah berkata takut, ya Rasulullah, biar tadi menyuruh sebelum dulu yang pertama menghatamkan Al-Quran, yang kedua meminta syafaat kepada para nabi dan rasul, yang ketiga minta reda kepada kaum muslimin dan muslimat, yang keempat melaksanakan haji dan umrah. Apa ya Rasulullah, saya kalau melaksanakan ulun dari sanggup, ulun dari sanggup melaksanakannya. Begitu hendak tulis Rasulullah tak boleh ini. Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. Ya Aisyah, ya Aisyah. Yang pertama sebelum tulis menghatamkan Al-Quran, engkau hendaklah sebelum tulis membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Apa itu? Makanya kita sebagai orang muslim itu, para ulama sepakat kewajiban menghafal Al-Quran sedemikian itu kan hukumnya fardu kifayah. Di suatu daerah itu ada seekor hafal, maka berusaha dari layanan berusaha. Tapi itu sudah ada seekor hafal, lepas sudah nanti selamatkan dari seekor hafal. Alhamdulillah juga kita insya Allah biar penjualan
banyak menghafal Al-Quran. Nah, namun ayat-ayat ada sebagian ulama berpendapat ayat-ayat Qul huwallahu ahad, doa dari salat, doa dari bina, bahkan ditambah doa ayat yang berat itu fardu ain hafalan. Jurusan namanya tak hafalan. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bisalat, Qul a'udzu birabbil hafal. Karena kita rencana itu mengirim hadiah kepada Tuhan kita, kepada kawan-kawan kita, orang-orang yang sudah meninggal. Qul huwallahu ahad. Kait kejadian pola aja hafal setiap kali jadi imam. Wallahu a'lam, lancar benar jadi imam. Jadi imam kuliah al kabirun paling tinggi hanya wallahu. Tidak wallahu a'lam pertama, qul malam kata dulu. Kalau sampai benar kait qul. Karena qul wallahu. Pada suatu hari saya akan jadi imam. Pertama-kali sambil berwudu, bukannya berwudu. Ini pasti kena aja bila kita sholat maghrib ini pasti full ayatnya dia, pasti full. Karena saya full ya di waktu paling tinggi, full walaupun kalau di sholat itu pasti full. Kayak mendengar kayak pertama-kali payah kita ini. Ngobrol langsung. Ayo dengan saya pokoknya sebagai panggil itu lain pada pulau. Saya penasaran manusia, makhluk manusia dibikin saja. Jadi sebagai maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Air yang hafal itu tiba-tiba air anak Cina apa yang berfirman berfirman air membawa hafal awak bayar akan bingung ini apa oh Bismillahirrahmanirrahim bingung kalau membaca kuliah apa kuliah sebelum dan sampai kalau membaca kuliah tanda membaca mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ujur itu. Nah ada pertanyaan kita di sini bertanya sebagai ilmu pada kontak mana lebih utamanya lebih abdalnya ketika sholat membaca surat yang pendek ketimbang membaca potongan-potongan ayat dari surat. Kan misalnya ulun contohkan rakaat pertama ulun baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tukhfuhu billah fa yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasul bima bisa sampai habis ketiga ini terakhir surah Al-Baqarah. Ketimbang membaca surah pendek tapi utuh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kalau berbicara tentang afdal fadilah, nyata lebih fadilah, lebih afdal surah yang pendek ketimbang surah. Tadi surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah 280 ayat kita baca dari awal sampai habis yang dipotong saja. Maka lebih utamanya, lebih abdal. Jelas lebih utama, lebih abdal yang membaca surah Inna a'tainaka al-kautsar sama kebutuhan sebentar. Namun tergantung niat. Yang pertama untuk menghilangkan kebosanan. Nah, sekali-kali membaca surah. Misalnya surah Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Potongan ayat pula
lebih afdal kita membaca qul huwallah sebenarnya. Tapi untuk menghilangkan kebosanan, lebih afdal itu pahalanya berarti lebih banyak. Tapi untuk menghilangkan kebosanan, sebagian di pondok-pondok itu ada hafalan-hafalan yang kita ya tahu, kira-kira begawi yang ini upahnya banyak, tapi yang ada memandang upah lagi, biar hanya upah yang sedikit, tapi sekali-kali lah mengerjakan yang lain dan pokok. Ada juga. Namun yang perlu diperhatikan ketika membaca sholat, biar harus hafal kalau susunan surah. Misalnya sampai hendak membaca surah Munafik Al-Munafikun, berarti harus surah Al-Munafikun, surah Al-Munafikun dengan surah Jumat, berarti harus surah Jumat dahulu, surah Al-Munafikun. Bila sampai hendak membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, boleh karena akan terlalu susunannya dari Al-Quran itu 114 surat itu harus hafal dulu susunannya. Bukan kada boleh misalnya sampai rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua kita inna atayna al-kautsar, itu berarti ada bahasa kurang adab, bukan kada boleh aja kurang adab. Bila dia membaca qul huwallahu ahad mau kada mau rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas, susunannya harus itu adab, bukan kada boleh, cuma adab saja. Nah, saya berdua ketika membaca surah potongan ayat, minimal yang membaca harus tahu maknanya. Karena memotong ayat itu harus kita bisa, yang kita baca itu selesai satu perkara, satu permasalahan. Contohnya tadi wasariyu ila maghfirah itu sampai 100 ayat 133 sampai 136 itu satu permasalahan harus kelar. Misalnya di dalam bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mulai dari situ sampai syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Harus mengerti maknanya, memotong ayat boleh, tapi harus mengerti maknanya. Yang kita baca harus kelar. Mau belayar dengan. Nah, yang pertama tadi jangan hendaklah engkau menghatamkan Al-Quran. Jadi yang pertama-tama boleh apa itu baca qul huwallahu ahad. Karena begitu Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a surat al-Ikhlas faka'annama surat al-Quran." Barang siapa yang membaca satu kali surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini berbicara fadilah kamu yang membaca Fatihah, kamu baca qul huwallahu ahad. Nah, berarti kalau 3 kali sama seperti Al-Quran. Nah, sama seperti Al-Quran. Nah, sebelum boleh baca qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, hendaklah engkau memohonkan syafaat para nabi dan rasul. Apa itu? Ujar Rasulullah membaca salawat. Jadi membaca Al-Quran 3 kali, membaca salawat. Salawatnya kayak apa? Iya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih lengkap lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kau berkata Ibrahim tidak inna hamidum majid, itu lebih lengkap lagi. Kalau menyatakan sholat, tapi sholatnya sepanjang itu. Nah, minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berarti engkau telah memohonkan syafaat untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul, para nabi-nabi dan rasul. Nah, 2 kawan yang Rasul. Kemudian minta reda kepada kaum muslimin dan muslimat. Aisyah membayangkan kalau kita mendatangi dia, mendatangi Hibri, mendatangi Siti untuk minta reda, minta halal. Kalau ada kesalahan kesalahan saya kawal, terakawal. Rasulullah SAW memberikan seperti ujar Rasulullah, hendaklah engkau memohonkan mendoakan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat. Al-Muqtirul Mu'minin wal Muslimin wal Muslimat.
Nah itu dia, Allah memilih mukminin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nah, hendaklah kalau kita reda kepada kaum muslimin dan muslimat, tiga kawan salah. Kemudian hendaklah kau melaksanakan haji dan umrah. Dalam hati Aisyah benar-benar ya, haji dan umrah. Tentu para Rasulullah menjelaskan apabila sebelum guling kau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama engkau dengan melaksanakan haji dan umrah. Nah itu ujar Rasulullah diamalkan sebelum guling. Malam Jumat saya mengamalkan, mana ada tahu saya pengen. Saya adalah malam mereka. Berusaha ya, bekerja itu karena awal lagi berhasil besar. Mandi, karena bapak ibadah kita beruyun sedikit kan karena bapak. Namun Tuhan kalau aja Allah bersabar banyak Allah. Mandi. Nah besok sebelum gue baca formula 3 kali, kemudian membaca salawat, kemudian Allah muslimin Allah memohonkan ampunan kepada muslimin dan muslimat, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau disebut dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Nah itu ujar Rasulullah kepada istri baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, hendaklah engkau laksanakan sebelum guling. Kembali berbicara tentang buah-buah bahwa dikatakan sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Pada waktu itu Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abu Aliyah dan Ikrimah radhiyallahu anha sedang berkumpul-kumpul, dan di sana juga ada berkumpul orang-orang kafir, Amir bin Sufail, Zaid bin Qais dan lain-lain. Amir bin Sufail dan Zaid bin Qais ini menakuni Rasulullah bukan para sahabat Rasulullah melihat. Ujar Umar kafir itu, Tuhan kita itu kayak pada Muhammad bahasa Allah, Tuhan kita itu kayak pada apakah terbuat dari emas, apakah terbuat dari perak, apakah terbuat dari batu. Nah setelah buat kafir bertakwa itu lalu turun Allah menurunkan surah Al-Ikhlas atau yang kita sebut dengan surah Qul huwallahu ahad. Jadi Qul huwallahu yang Muhammad katakan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Qul huwallahu Allahu samad. Hanya kepada Allah semuanya bergantung. Semuanya bergantung kepada Allah. Qul huwallahu Allah, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah itu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, yang tidak ada yang menyeluruh, tidak ada yang sama. Karena kalau ada yang menyamai lawan Tuhan kami itu, itulah jawaban dari Rasul Muhammad SAW. Itu sebabnya surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas itu bisa ada gambaran. Siapa? Oh ya ayyuhal kafirun. Kemudian bahwa Allah Quran adalah kita Al-Fatihah minimal kita hafal sampai itu nyaman melaksanakan salat. Dia sudah juga paham setiap salat itu biar baca kuliah ayat turun dan pertama Allah kuliah ayat itu seperempat Al-Quran sama membaca seperempat. Kedua membaca surah Al-Ikhlas seperti Al-Quran. Nah mudah-mudahan kita kalau mengamalkan amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbicara tentang maksiat hati atau pekerjaan batin yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang hasad. Apa itu hasad? Dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat kenikmatan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-hasanu yaqulu hasanati kama tuqulun nari hadabat. Hasad atau dengki itu menghapuskan akan amal kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Jadi bisa menghapuskan amal kebaikan. Laksana api memakan kayu yang kering, dia dibayarkan. Kalau kayu kering itu kayu yang kering itu kita ada di api, kita jujur, kita nyalakan api, habis dari bisa lagi habis. Rumah kita kering dapatnya api, kayu jatuh jadi habis. Kayak itu Rasulullah menggambarkan hasad dengki itu laksana api memakan kayu yang kering. Mudah-mudahan kita berharap Allah dari sifat-sifatnya. Dan sifat hasad ini adalah sejahat-jahat sifat dari sifat-sifat jahat yang lain. Artinya ibaratnya itu dedengkot punya penyakit. Orang yang sehat ini penyakit batin, orang yang hasad lama. Ibarat itu sehat ada gula tinggi ada, gula darah ada, kolesterol ada, asam urat ada. Tapi itu penyakit hasad. Hasad itu kayak apa? Yang pertama ini ada senang melihat orang lain mendapat nikmat. Dengan orang lain mendapat nikmat, ini akan senang, ini berharap kayak apa supaya nikmat yang berada pada orang lain tadi pindah lawannya kayak apa caranya? Kayak apa? Ada perlu diharap, ada perlu diharap. Biasanya ini sifat yang diri ada seorang penanya anak menjadi pegawai dua orang. Si anak ini sudah jelas diterima kedepan mungkinnya. Nah akhirnya karena hasad, karena diri ada sifat-sifat dengki, ada sifat-sifat mendatangi satu orang terima. Jangan dia terima ini kayak ini. Sampian memilih aku yang menerima sebuah sampian dari memilih aku yang ada bapak jiwa, aku menyampaikan benar aja. Aku menyampaikan benar atau sampian aja anak memilih itu cuma kayak lupa kurangnya. Ini gara-gara sifat hasad. Memanfaatnya kayak ini. Sangat tua ada tak percaya lagi loh. Kalau betul masuk ke sini, kalau mendadak dia tidak ada memilih ulur, kita ada bapak jiwa. Kamu biar memilih ulur, itu gara-gara sifat. Ini berharap kayak apa kenikmatan itu pindah lawannya. Kalau pindah lawannya minimal yang tadi juga ada diterima sama lawannya ada diterima. Itu sifat hasad. Melihat Innova Tawil misalnya sampai baru mendatangi kalau lagi sampai sama Innova itu aku lagi ini lagi banyak sejak nanti dia jadi kurang apa minimal sama pasal kurang panggilan tidak tahu aja itu nambah panggilan kita kayak dulu kita semua beras berutang iwak berutang, sabar berutang yang apa sih yang berutang gara-gara hasad ini dengki. Makanya hasad itu penyakit berarti dedengkot yang penyakit berarti karena dalam hasad bisa macam-macam, bisa menggunting. Ulun pernah bermalam di Kalimantan ya, kemudian ada 2 malam, 1 malam kita di Kota Pura berat. Di sana itu kalinya bila mandi ini dia menyeborang ibu di sana ada lanting jamban ini dia hingga sini dia tutup lantas. Jadi tidak ada pembaca di luar buat ibu-ibu nak pada tampaknya lawan anak bahiran dia bukan bilang dia kurang bisa tapi mau ada kosong mau punya sampai dulu kan tapi sampai lima kurang sampai tapi itu rasanya itu kalau oleh urusan udara kita niatnya nyata itu balang berkumpul lagi tapi juga dia mau lagi dijadi tahu maka ini mau ya ada sesuatu apa ya apa adanya begitu salah kurang aja sampai kau sambil berdiri ya apa hasad nah berbagi kita jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, telah melarang kita, telah agar kita jangan iri dan jangan dengki. Pada surah An-Nisa ayat 32.
wa la tatamannaw ma faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din rijali ba'dukum mimma kasabu wa lin-nisa nasibun mimma kasabna. Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Nah, jadi janganlah kita iri, janganlah kita dengki terhadap Allah yang lebihkan dari sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Misalnya, inya berusaha sama, inya sugi, satu ini pada itu sudah ketentuan Allah yang kita iri. Jangan kita iri, rezekinya memang Allah menghendakinya lebih nyaman daripada kita. Inya mendapat kedudukan, kita rasa pada sekolahnya sama. Inya dimuliakan, kita rasa pada sekolahnya sama. Jangan iri yang mungkin, itu kan tidak apa. Berarti kita iri, kalau kita iri, kalau kita iri, berarti kita ada beda terhadap ketentuan Allah. Ujian turun, berarti kita protes terhadap ketentuan Allah. Nah, Allah sudah memperingatkan, jangan engkau iri kepada sebahagian kamu yang dilebihkan kepada sebahagian yang lain. Memang ada bandel nyaman, maka nyaman, bandel nyaman.